di dalam, Bang. Rap. Taruh. Rap. Ayo Bang. Kasih ambil 2 menit. Turunin. Ya, aspri, ayo. Belum, Bang, bentar. Sebentar. Ya udah gimana? Ya, Bang. Dua-duanya. Gimana tadi pemeriksaan di dalam, Bang? Oke, Turunin. Belum. Itu ini masuk. BAP saya sudah selesai hari ini, ada 25 pertanyaan. Yang dilaporkan adalah pasal 207, 217 dan 335 KUH pidana. Dan ada 4 nama yang disorot di BAP saya, yaitu 1 Rasman Nasution, 2 Firdaus, 3 yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan, yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Elida Neti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Elida Neti, dan Ade Suryani. Oke? Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir, termasuk kata-kata koruptor tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Adila Deti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Jadi saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor, dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus, agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335, karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Tentang apa itu, Bang? Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat, terutama misalnya ada video dia mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung saya akan pecah-pecah itu yang hakim miskin, apa dia bilang hakim siapa? Miskin iman, terus jaksa-jaksa kan, pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Ya, jadi itu cuma hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi, kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih, karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Begitu lengkapnya super tim medsos dia bawa, lengkap dengan puluhan bodyguardnya. Ya, waktu mulai sidang dia sudah kuasai semua kursi persidangan, mungkin agar pada saat live bisa teriak-teriak gitu loh, ya, bisa teriak-teriak. Kemudian pada saat si Elida Neti, termasuk juga si istrinya Ade Suryani mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas di persidangan yang menyerang hakim juga. Itu kalau itu sempat live semuanya, termasuk kata-kata si Rasman yang mukul-mukul meja, semua sudah membujuk dia untuk
semua telah memujuk dia untuk sampai ada Kapolres, ada Kasatserse, ada aparat hukum, ada petugas keamanan persidangan, panitera kepala, sampai ketua majelis itu tertuduh begitu. Koruptor, tidak bisa ganti hakim. Itu disiarkan secara live melalui TikToknya itu. Baik, Itu Bang. sangat menyedihkan. Baik. Karena biar bagaimanapun kita ingin pengadilan kita itu jangan terhina begitu. Iya, baik. Jadi yang dihina majelis hakim, pengadilan kita dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ini nggak ditahan orang seperti ini, maka gimana ya, orang pencuri kayu, pencuri buah aja sering ditahan sama Baik. pencuri ayam. Iya. Ya. Bang, menurut abang sidang itu harus tertutup atau tidak sih bang? Apa? Menurut abang sidang itu kan ini pemicunya karena sidang tidak boleh tertutup gitu. Menurut abang sidang itu harus tertutup atau tidak? Karena kan sudah jelas dakwaan terhadap dia itu kan dakwaan karena dia memposting 11 kali dalam dia punya IG Hotman itu pelaku kejahatan seks, Oke. kelainan seks. Berarti kan tuduhan itu kan harus bisa dibuktikan di persidangan. Baik. Kalau sudah menyangkut seks, itu Ya. apa itu? Asusila bukan? Ya. Orang bodoh juga tahu itu asusila. Makanya hakim mengatakan bahwa karena materi persidangan menyangkut asusila, undang-undang mengharuskan. Bukan apa kata hakim, Ya. undang-undang mengharuskan harus tertutup. Ya. Langsung dia panik karena apa? Sudah disiapkan tim medsos dan semuanya, sudah disiapkan begitu banyak orang. Bahkan istrinya pun sudah disiapkan dengan istrinya itu dari mulai awal sidang sampai berakhir. Mulutnya yang paling banyak berteriak-teriak. Mudah-mudahan dia juga segera ditetapkan statusnya mau jadi apa terserah kepada penyidik. Tapi yang paling fokus adalah kalau Rasman dan Firdaus ini tidak ditahan segera, ya bagaimana pandangan rakyat Indonesia dan rakyat dunia terhadap hakim dan pengadilan kita sudah dihina begitu kasar dengan cara disiarkan live secara TikTok Ya. yang sudah dipersiapkan secara matang dengan tim yang komplit. Baik. Bang. Oke Itu Bang, aja. nasib Bang Rasman sendiri ke depannya seperti apa sih Bang? Ya, seperti apa ya seperti Bang, sekarang. maksudnya setelah pemeriksaan akan ada panggilan lagi Bang? Bakal ada panggilan yang lain-lain, bakal ada pemeriksaan ahli. Menurut penyidik 3 hakim sudah di BAP juga, sudah selesai. Ini benar-benar sangat cepat. Oh, berarti tinggal nunggu Bang Rasman datang terus. Ya, kalau untuk Rasman dari Hotman, lokasi berlian lebih mahal dari berlian gua pun nggak akan minta maaf gua. Kalau gua dikasih bukit uranium 700 ton, gua mikir-mikir. Tapi itu kan lawakan yang Percaya nggak bang? apa? Percaya nggak bang? Tikus di got saya aja nggak percaya. Jangankan gua, tikus di got saya nggak percaya bahwa dia punya uranium yang bisa menghidupi ratusan tahun dunia lagi. Ya, kalau memang dia bisa membiayai ratusan tahun, kenapa kantor dia di itu daerah di daerah apa itu? Udahlah. Gini aja deh, kalau kamu memang bisa membiayai saja, saya ingat dulu beli Lamborghini kayak punya Hotman gitu loh. Kedatangan Punya Aspri secantik Aspri gua. Bang, dengan kedatangan Rasman dan Oyobo ke Dia- MA gimana nih Bang? Dia sudah sadar. Saya yakin Rasman dan timnya tidak diterima oleh pimpinan MA maupun pengadilan negeri. Dia sudah sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan terburuk yang dilakukan oleh seluruh umat pengacara di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dia sudah sadar dia akan kehilangan bisnis. Nggak akan ada lagi pengusaha yang mau jadi klien dia. Kemudian lagi terancam lagi pidana seperti ini. Jadi dia selama 5 hari ini kan dia masih terus berargumentasi seolah-olah dia tidak berbuat segala macam. Sekarang dia sudah sadar, mungkin otak sadarnya baru mulai nongol sekarang. Saya sudah makan bakpao mungkin, ya. Termasuk siapa itu si Firdaus itu, otak sadar sudah sadar, ya. Makanya saya sekali lagi kepada Bapak Kapolri, ya, karena penghinaan itu diucapkan secara live TikTok dari awal sidang sampai keluar kata-kata koruptor kau kata sama hakim itu. Kalau ini orang tidak ditahan, di mana wibawa pemerintah kita, di mana wibawa lembaga peradilan kita, di mana wibawa hakim, di mana wibawa kepolisian juga. Ya, itu. Jadi harus dari segi apapun alasannya ini orang pantas segera ditahan karena pasalnya memungkinkan, yaitu pasal 335 yang menurut KUH pidana
bisa dikecualikan, bisa ditahan walaupun ancamannya kurang dari 5 tahun. Abang bawa bukti apa aja tadi bang? Nggak bawa bukti apa-apa, hanya video-video. Video-video yang terlihat mulut Hadi Suryani yang jauh kurang cantik dibanding Aspri gua. Apalagi satu lagi siapa itu? Pengacara itu? Ibu Neti. Itu juga ada video tadi, ada semua. Dan kita nggak tahu tindakan apa dilakukan terhadap penyidik. Saya hanya berharap Rasman dan Firdaus harus segera ditahan. Oke, berarti poinnya tidak maaf bagimu ya, Bang? Apa? Tidak maaf bagimu. Sejak dari dulu tidak ada maaf bagimu. Kelakuan begitu jorok dalam segala hal. Malah orang manusia kayak gitu mau dimaafkan, ya? Kalian masih punya KTP enggak? Tanya dia KTP-nya lengkap nggak? Tanya di mana KTP yang satu lagi? Tapi dia punya orang biung, Bang. Hah? Tanya dia KTP-nya yang lama kemana bilang? Dipakai untuk apa bilang? Tanya. Bang, tapi kalau persiapan. Bang Rasman menuduh Bang Hotman sudah menyuap hakim itu gimana Bang? Justru itulah salah satu tadi ada omongan keluar di rekaman itu like TikTok yang saya masuk dalam berita acara, itulah salah satu tuduhan penghinaan itu. Ya, saya sendiri tidak nyangka karena nggak kepikiran bahwa itu bakal sidang tertutup. Baru sadar saya, ternyata memang ini tentang kasus tuduhan fitnah tentang penjahat seks dan kelainan seks. Dan dia justru sendiri yang menggambar-gambarkan akan saya buka chatting yang bernada asusila, ya kan? Dan itu juga ditentukan dalam dia punya eksepsi. Makanya hakim cukup dasar mengatakan memang menurut undang-undang bahwa ini harus tertutup. Itu aja deh. Bang, ini kan abang membantah ya kalau Apa? artinya abang membantah bahwa udah Ada penyuapan terhadap hakim. Dituduh. Pret, itu jawabannya. Gimana persiapan? Makanya aku datang itu dengan tenang. Mungkin dia bikin panas itu sesudah sidang ditunda gara-gara sudah tidak kondusif. Terus hakimnya meninggal ruang. Aku dengan tenang begini. Persis kayak Mr. Bean. Kalau begini ada berdiri langsung. Gitu. Entah mau gua diapain gua nggak tahu deh. Bang, untuk persiapan tanggal 20 seperti apa, Bang? Apa? 20 nanti. Bukan gue yang persiapkan. Kalau gue mah ini perkara kecil udah 38 tahun. Ini perkara lebih kompleks dari sini bagi saya sudah kecil gitu. Nggak bawa bodyguard kah bang nanti? Apa Bodyguard gue ini kamu. Baru lagi cewek-cewek yang kekar di sini ini. Ya nanti saya bawa deh. Ya. Dikawal wartawan ya Intinya, bang? kalaupun dia ngomong mau naik nggak ada chat gue yang tidak mau sama mau gitu loh. Kalau mau sama mau dengan siapapun ya oke aja kan, ya kan ya? Iya, iya. Kau pernah nggak di chat sama pacarmu I love you, I miss you, benar nggak? Sering kan? Tunggu giliran dari aku nanti. Kamu seksi. Coba kalau ada kata-kata gini, kamu seksi deh, itu apa? Dan kamu senyum. Ujian. Kamu senyum. Kemudian sebagai balasan, ini yang terjadi. Sebagai balasan, dari cewek itu malah kirim gua, tau nggak yang terjadi? Sesudah kejadian ini semua, aku dikirim undangan ulang tahun. Mana? Di mana itu? Di hotel Langham, hotel termahal. Ya si Klimaki mengundang saya ulang tahun dan menghadirkan penyanyi Hamili apa? Papan atas lah bang. Mahal ini, ya. Dia itu jadi terkenal sesudah kasus gua ini, yang semula tinggal di daerah merah di Mangga Besar, di daerah Kubuh yang tempat ada tahu lah kehidupan malam. Sesudah siapapun jadi Aspri Hotman yang jadi ngetop, sehingga sampai bisa membuat ulang tahun di Langham, hotel termahal di SCBD. Anehnya aku diundang. Itu sudah menjelang akhir bulan Juni. Hal Papa Hotman datang ke ulang tahun saya. Sebelumnya pun aku juga dikirimin foto dari Bali. Dia main organ, hanya sekitar pakai BH doang. Ya, dan aku jawab dengan aku kangen deh.
Di mana di situ pelecehannya? Mau sama mau. Makanya nanti malam saya akan kirim sama kamu, I miss you darling. Ya, kalau dia langsung, oh mimpi Lamborghini nih lagi. Orang kurang banyak kali bang. Makanya waktu sidang itu saya benar-benar ketawa, ini mau ngomong apa gitu loh. Karena Hotman tidak mungkin melakukan perbuatan yang keji. It's impossible. Saya tahu dengan kesuksesan gua, dengan banyaknya wanita ngefans sama aku seluruh Indonesia, saya tidak mungkin memaksa cewek apapun. Paling-paling I miss you cantik deh, ya. Dibalas dengan kiriman foto yang sangat seksi. Itu namanya mau sama gue gitu. Asik. Ya. Apa? Siapa? Ya terserah kalian, tapi gara-gara aku lah, gara-gara dia mengantok masuk TV lah, sehingga dia benar-benar sampai sekarang ekonominya super makmur, ya. Ya, pertama saya dengar dekat dengan salah seorang sultan dari Malaysia, langsung bayangkan bisa menyewa, siapa tadi artis tadi? Di Langham, kota terkenal. Habis itu pernah saya ketemu dia di Atlas Bali, ya, di Atlas Bali dia bagi-bagi duit 100.000, cung. Tapi biarkanlah dia sukses. Cuma ini di frame, direkayasa oleh si Rasman untuk membalaskan dendamnya sama aku. Ini karena dendam. Lu tahu kan dendam kenapa? Dia itu dipecat oleh Richard Lee sebagai pengacaranya dalam kasus di Polda lawan Kartika Putri. Dia dipecat di situ kan. Beberapa hari sesudah Richard Lee mecat dia, Richard Lee datang ke kantor saya untuk membuat postingan tentang skincare karena aku dikasih saham dan perlu promo. Jadi mulai makan promo. Begitu sudah promo, besoknya si botak ini telepon saya, kamu rebut klien gua ya? Enggak, gua nggak rebut, saya bilang. Jadi dia itu, habis itulah dia bina terus, musuh-musuh gue dikumpulin, mulailah ngomong terus di meso, termasuk sama Hotman Sitompul, dia ajak makan di rumahnya, semuanya ngata-ngatain gue. But I don't care, it's a cake, it's a small cake. Yang gue bikin marah itu adalah yang dibilang saya penjahat seks. Gue penjahat seks, ceweknya yang mau sama aku, gue gak pada penjahat. Coba, dari 10 cewek di sini, saya yakin 9 mau sama aku. Apa? Ya itu dia, itu sebenarnya isinya itu. Kalaupun ada chattingan sama cewek, itu bukan penjahat. Penjahat itu kan melakukan tindak pidana, memerkosa, pedofil, ya kan? Kalau kelainan seks berarti saya ini suka laki-laki. Siapa bilang kau suka laki-laki? Ya asli gue cantik begini nih. Ya, udahlah. Sebagai saksi ada lagi nanti ke depan seperti apa? Nggak tahu, lihat nanti lah. Tapi sudah mulai mengerucut. Sekali lagi, pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan menurut KUH pidana dikecualikan walaupun hukumannya kurang dari 5 tahun bisa ditahan. Ini akan mengobati dan mencegah hal seperti ini terjadi. Kami mohon kepada Kapolri agar segera diperintahkan tahan itu orang berdua itu, Rasman sama Firdaus. Ya, biar pengen lihat apakah kekayaan uraniumnya itu akan dikirim ke penjara. Bang, ketika sidang